Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bun Sarem ikhwanal kiram rahimakumullah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya-nya, dan dikutip pula oleh Sayyid Ahmad Al-Hashimi di dalam kitab Jawahirul Adabnya, An-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia adalah musuh bagi segala sesuatu yang tidak diketahuinya, betapapun tak ternilainya kemuliaan sebuah ajaran, dan betapapun penting dan wajibnya suatu amalan. Namun, bila tidak dipelajari serta tidak dipahami dengan baik, niscaya tidak akan dihargai, apalagi diamalkan. Bahkan, sangat mungkin malah sebaliknya, akan dimusuhi dan dibenci. Mempelajari selalu harus mendahului mengamalkan. Tanpa dipelajari dan dipahami lebih dahulu, pengamalan tidak akan mungkin terrealisasi. Atau mungkin terrealisasi, namun tidak akan sempurna, dan bahkan asal-asalan. Sehingga menjadi amalan yang cacat serta tertolak, dan berlalu sia-sia. Demikian pula seluruh amalan dan ajaran Islam, termasuk ibadah puasa Ramadan, tanpa dipahami lebih dahulu, niscaya tidak ada semangat dan kepedulian untuk mengamalkannya. Bahkan, puasa Ramadan akan dianggap sebagai momok yang sangat menjengkelkan, seolah ia hadir sebagai penjajah yang merampas kebebasan mulut dan kemerdekaan perut sebulan penuh. Sehingga bagi yang tidak berpuasa, terpaksa harus makan dan minum layaknya seorang maling, mesti sembunyi-sembunyi, lantaran terintimidasi oleh rasa malu dan ketidaknyamanan. Atau bahkan, karena kedongkolannya dan ketakaburannya, jiwanya malah berontak, hingga tidak segan-segan ia makan dan minum secara terang-terangan, disertai sikap menantang serta penuh kecongkakan, dan tak peduli di hadapan siapapun yang sedang berpuasa. Tak lain, fenomena ini terjadi karena rapuhnya keimanan akibat dilemah layukan oleh kebodohan tentang syariat Islam, serta ketidakpahaman terhadap kemuliaan dan hikmah besar di dalam puasa Ramadan. Oleh karena itu, dengan tegas Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguh, yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Quran Surat Al-Fatir ayat 28. Tentunya bukan orang-orang berilmu yang hanya mengetahui tentang masalah duniawi saja, namun mereka yang memahami dengan baik terhadap ilmu-ilmu ukhrawi yang menjadi benteng iman, sebagaimana yang ditegaskan di dalam Al-Quran, yang artinya, tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia ini, sedangkan mereka lalai tentang kehidupan akhirat. Quran Surat Ar-Rum ayat 6-7. Kapankah kiranya ajaran Islam yang sangat mulia dan yang sangat sempurna ini, yang bersumber dari wahyu ilahi yakni Al-Quran, dan sunnah Nabi Muhammad SAW, yang dijelas rincikan oleh ilmu fikih secara luas panjang membentang, mulai dari pembahasan toharoh, yakni tata cara bersuci, sholat, puasa, zakat, haji, muamalat, yakni bisnis, munakahah, yakni undang-undang pernikahan, mawarith, yakni pembagian harta waris, jinayah, yakni pidana, qadha, yakni pengadilan, siyasah, yakni politik, dan lain sebagainya. Kapankah semua ajaran yang tak ternilai ini akan dihargai dan diamalkan oleh pemeluknya, ketika mereka sudah tidak mau mempelajari dan memahaminya dengan baik? Ketika mereka sudah asyik dengan gebyar kilauan dunia ini, yang tampil indah mengelabui siapapun yang hanya mampu memandang kulit luarnya saja, namun mereka tidak mampu dan seolah buta untuk memandang hakikat isinya, yang penuh dengan kandungan kepalsuan,
kepura-puraan, kecurangan, keserakahan, kezaliman, dan kesombongan. Sehingga yang semestinya dunia ini harus dijadikan sarana untuk berbuat kebaikan, namun malah dijadikan sebagai tujuan utama untuk berfoya-foya, serta diraih dengan menghalalkan segala macam cara, dan seolah sudah tidak ada lagi kehidupan akhirat setelah itu. Tentu, tidak mungkin syariat yang mulia ini diamalkan bila mana sudah tidak dipelajari lagi sepenuhnya. Bahkan, syariat ini akan semakin ditinggal jauhkan dan tidak segan-segan ditukar gratiskan dengan ajaran kekufuran yang diimpor jauh dari negeri anti-Islam, yang kaya dengan ajaran-ajaran kefasikan, yang penuh dengan budaya-budaya kebebasan yang merusak tatanan-tatanan akidah dan menghancurkan nilai-nilai kemuliaan Islam. Budaya kefasikan itu diiklankan secara terbuka oleh artis-artis tak berakhlak di atas pentas-pentas sinetron, di layar-layar film, serta di panggung-panggung band. Juga dikampanyekan secara masif oleh para pembela kebebasan hewani yang keji di atas kendaraan komersialisasi. Realitas ini semakin tampak nyata. Banjir narkoba dan pergaulan bebas telah menggenangi semua tempat. Tidak hanya di kota-kota besar, namun telah melanda pojok-pojok kampung, perguruan tinggi, bahkan menyebar ke sekolah-sekolah tingkat menengah yang nihil dari aplikasi nilai-nilai religius di lingkungannya. Bayangkan saja, ketika lembaga pendidikan telah berpotensi pula menjelma sebagai lembaga perusak moral agama, yang semestinya menjadi benteng norma-norma mulia di atas pondasi ketuhanan yang Maha Esa. Sungguh sangat ironis dan amat memprihatinkan sekali. Tanggul keimanan banyak yang ambrol karena telah dipenuhi dengan rayap-rayap kekufuran. Mempelajari syariat yang notabene sebagai penguat keimanan sudah semakin tidak diminati lagi. Seolah syariat ini adalah biang keterbelakangan, kekolotan, dan kemiskinan. Tentu sesungguhnya ini adalah fitnah yang sangat tidak ilmiah dan jauh dari realitas hakikat ketinggian ajaran Islam yang sangat mulia. Karena mutlak harus diakui bahwa membangun moral manusia tanpa agama adalah sebuah kebohongan besar, serta sebuah pengingkaran terbuka kepada fitrah manusia itu sendiri. Sebab, bukankah pada hakikatnya manusia adalah makhluk religius? Dan bukankah secara fitrah pula, manusia selalu butuh kepada sandaran psikologis dan spiritual, yang hal ini akan sangat tampak nyata sekali tatkala dirinya menghadapi perkara-perkara yang berada di luar kemampuan lahiriah kemanusiaannya. Sekali lagi, semua ini timbul karena ajaran Islam yang mulia ini tidak dipelajari dengan baik dan sempurna. Karena perlu ditegas pastikan di sini, demi Allah, tidak ada satupun dari ajaran Islam ini yang tidak memikirkan dan memprioritaskan dua sisi dari kehidupan manusia, baik jasmani ataupun rohani, baik duniawi maupun ukhrawi, dan baik material maupun spiritual. Semua ajaran Islam tanpa kecuali meliputi toharoh, sholat, puasa, zakat, haji, keharaman zina, riba, minuman keras, aturan nikah, tolak, iddah, kehalalan dan keharaman makanan dan minuman, dan seterusnya. Tidak ada satupun yang tidak bernilai duniawi dan ukhrawi sekaligus, serta spiritual dan material secara bersama-sama. Semua itu dapat dibuktikan secara ilmiah dan oleh setiap orang yang mempelajarinya dengan hati yang tulus dan penuh keimanan. Karena Allah SWT sendiri yang telah menjamin terhadap kesempurnaan ajaran Islam ini, sehingga jika sebuah ajaran Islam seolah hanya mementingkan satu sisi saja, baik ukhrawi saja atau duniawi saja, baik spiritual saja atau material saja, dan baik rohani saja atau jasmani saja, maka jelas sekali hal itu merupakan sebuah kesalahtahuan dan kekurang tepatan dalam memahami ajaran Islam yang sangat sempurna ini. Oleh karena itu,
Setelah kita menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala setulus jiwa, maka konsekuensi logisnya wajib bagi kita dengan penuh husnudzon untuk menerima dan meyakini kebenaran seluruh ajaran syariat Allah Subhanahu wa taala tanpa boleh ada rasa ragu sedikit pun. Bila ada salah satu dari hukum syariatnya yang terasa janggal, tampak tidak logis, atau tidak relevan, maka kita justru wajib suudzon kepada akal kita sendiri yang masih memiliki keterbatasan pemahaman, yang masih minim tentang keislaman, dan yang masih harus bertanya kepada ahlinya. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang memiliki pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Quran Surat An-Nahl ayat 43. Adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa keunggulan ajaran Islam, kesempurnaan dan keilmiahan syariatnya tidak pernah tertandingi oleh agama manapun di alam semesta ini selamanya. Khazanah intelektual Islam yang bersumber dari dua literatur sentral, Al-Quran dan Hadis, telah berkembang pesat secara dinamis dan inovatif sejak awal periode kelahiran Islam. Cakrawala keilmuan Islam sangat amat luas, tak terungguli. Perhatikan saja, dua literatur sentral, Al-Quran dan Hadis, telah melahirkan kekayaan disiplin ilmu yang mengandung berjuta petunjuk penting bagi kemaslahatan hidup umat manusia. Dari Al-Quran, lahirlah tafsir dengan ratusan karya kitab tafsir, dan juga ilmu kaidah tafsir, buah karya para ulama yang handal dan sangat profesional. Dari hadis, muncullah tafsir hadis, mustalah hadis, jarh wa ta'dil, tawarikhul ruwah, tawarikhul mutun, dan ribuan kitab ilmu hadis yang menjadi pengawal tuntunan Rasulullah SAW, serta pengaman dari pemalsuan dan penyelewengan interpretasi. Dan adakah agama di luar Islam yang memiliki pengawalan ilmiah terhadap ajaran imam besar panutannya, seilmiah dan seakurat ilmu hadis yang dimiliki agama Islam? Tentu kita tidak akan menemukannya sama sekali. Kemudian, dari Al-Quran dan hadis tersebut, lahirlah ilmu fikih yang memuat hukum-hukum Islam secara lengkap tentang berbagai bidang problematika kehidupan umat manusia. Hukum fikih ini digali oleh para ulama bidang ijtihad dari Al-Quran dan hadis, di bawah lisensi langsung dari Rasulullah SAW melalui sabdanya, bila mana seorang ahli hukum tidak memutuskan hukum, lalu ia berijtihad, kemudian ijtihadnya ternyata benar, maka baginya 2 pahala. Namun, bila mana ia hendak memutuskan hukum, lalu ia berijtihad, dan ternyata ijtihadnya salah, maka baginya 1 pahala. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Lalu, hukum fikih tersebut dikawal dengan pengawalan sangat ketat, setidaknya oleh 4 mazhab fikih yang terpopuler, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Melalui pengabdian spektakuler dan jasa besar 4 mazhab inilah, hukum-hukum Islam terkawal dengan derajat akurasi dan validitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, realistis, dan rasional. Setiap periode, para ulama besar dari keempat mazhab tersebut selalu melahirkan karya-karya besar yang bermunculan secara estafet, sehingga semakin memperkaya dan memperkokoh pengawalan hukum Islam, yang pada hakikatnya semua bersumber dari 2 literatur sentral, yaitu Al-Quran dan Hadis. Demikianlah, dan masih ada lagi 2 bidang prinsipil lainnya, yakni ilmu akidah atau keimanan, dan tasawuf atau penjernihan hati, yang juga mendapatkan pengawalan serius dari para ulama melalui kitab-kitab monumental mereka, yang tidak akan terlupakan sepanjang sejarah. Andaikan karya-karya besar mereka
meliputi bidang tafsir, ilmu hadis, akidah, fikih, tasawuf, lughat, dan seterusnya. Sebagian besar dibeberkan di sini, tentu akan memakan waktu yang teramat panjang. Satu bidang keilmuan hadis saja misalnya, tampak tercermin di dalam sebuah ungkapan para ulama yang sangat populer. Ilmu sunnah, bahrun bila sakhil. Ilmu hadis adalah lautan tak berpantai. Sehingga, andaikan uang 1 miliar rupiah saat ini digunakan membeli berbagai macam kitab untuk satu bidang hadis saja, niscaya dijamin akan habis tak tersisa. Oleh karena itu, sungguh sangat memilukan sekali bila mana khazanah peradaban besar ini akan tersisihkan dari perhatian umat Islam, serta dari kehidupan generasi penerusnya, sehingga hanya menjadi tumpukan ribuan, bahkan jutaan dari koleksi literatur-literatur peradaban yang harus dimuseumkan atau dijebloskan ke dalam penjara-penjara perpustakaan. Tidak lagi disentuh oleh generasi umat ini, karena mereka tidak mengenal isinya, dan memang mereka tidak pernah berusaha belajar mengenalnya. Serta, barangkali juga sudah tidak banyak lagi orang yang bisa memperkenalkannya kepada mereka. Sungguh, sebuah ketidakmustahilan yang harus kita antisipasi bersama-sama. Semoga sekelumit renungan global ini dapat menjadi penggugah jiwa kita semuanya, untuk selalu sudi berusaha membangkitkan semangat dan kepedulian kita dalam menelaah dan mempelajari serta memahami ajaran-ajaran suci agama Islam yang kita cintai ini. Demikianlah pembahasan dalam tayangan video kali ini. Semoga membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua di dunia dan akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wasi'a wa 'amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.